Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunita Padang dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pemberontakan DI atau TII dan juga pemberontakan oleh Andi Aziz. Yang pertama adalah Darul Islam atau DII. Nah, Darul Islam ini atau disebut juga dengan Negara Islam Indonesia merupakan salah satu insiden yang terjadi setelah Indonesia merdeka. Nah, munculnya aksi pemberontakan ini disebabkan karena kekalahan Indonesia dalam perjanjian Rhineville dari pihak Belanda yang mengharuskan tentara Indonesia meninggalkan Jawa Barat. Nah, aksi pemberontakan ini tidak hanya terjadi di Jawa Barat saja, tetapi telah meluas ke berbagai provinsi yang ada di Pulau Jawa. Nah, bahkan juga menyebar ke keluar Pulau Jawa. Nah, gerakan Darul Islam ini tidak luput dari peran pemimpinnya yang bernama Kartosuwirjo. Kartosuwirjo ini juga berperan sebagai imam dan juga presiden Negara Islam Indonesia. Sebelum perang, Kartosuwirjo ini adalah seorang politikus yang dihormati terutama di Partai Serikat Islam Indonesia yang memiliki sifat fanatik pada agama dan pandangannya tentang politik hijrah. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1949 di sebuah kabupaten di Tasikmalaya, Sekarmaji Marijan Kartosuwirjo ini mengumumkan bahwa Negara Islam Indonesia sudah berdiri di Indonesia, di mana gerakannya ini disebut dengan Darul Islam, sedangkan para tentaranya disebut dengan Tentara Islam Indonesia atau TII. Nah, gerakan ini dibentuk ketika Provinsi Jawa Barat telah ditinggalkan oleh pasukan Siliwangi yang kemudian hijrah ke Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Nah, dalam rangka menjalankan pada saat pasukan Siliwangi berhijrah. Pada saat tersebut, kelompok DII atau TII ini dengan leluasa melakukan gerakannya dengan cara merusak dan juga membakar rumah penduduk, membongkar jalan di kereta api, dan juga menyiksa serta merampas harta benda yang dimiliki oleh penduduk di daerah itu. Namun saat pasukan Siliwangi membuat jadwal untuk kembali ke Jawa Barat, nah kelompok DI atau TI ini juga berhadapan dengan pasukan Siliwangi. Nah, kerusuhan ini terus berlanjut hingga pada tahun 1961. Juga jumlah korban pun semakin banyak dan aksi yang dilayangkan baik dari pemberontakan ataupun tentara Indonesia sendiri. Nah, aksi memerangi Darul Islam ini semakin sulit karena pihak pemberontak juga berhasil membentuk tentara Islam dan angkatan bersenjata Islam sebagai penjaga keamanan, juga senjata utama untuk melawan Indonesia. Nah, akhirnya pada tahun 1962 Kartosuwirjo tertangkap dan dihukum mati. Hal tersebut juga menjadi awal negara Islam terutama di Jawa Barat runtuh. Namun gerakan Darul Islam sendiri masih dinyatakan tuh masih ada setelah 15 tahun. Nah, tujuan pemberontakan DITI ini atau Negara Islam Indonesia ini adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang menerapkan dasar negara Islam sebagai dasar negaranya. Nah, di dalam proklamasi juga tertulis hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam. Tepatnya di dalam undang-undangnya, yaitu negara berdasarkan Islam, sedangkan hukum tertinggi adalah Al-Quran dan hadis. Nah, proklamasi Negara Islam Indonesia atau NII ini menyatakan dengan tegas bahwa kewajiban negara adalah membuat undang-undang berdasarkan syariat Islam dan juga menolak keras ideologi selain Al-Quran dan hadis atau yang sering disebut kafir oleh mereka.
Nah, yang berikutnya adalah pemberontakan Andi Ajis. Nah, pemberontakan ini dilakukan oleh Andi Ajis di Makassar. Pemberontakan ini juga dilatar belakangi oleh konflik yang terjadi di Sulawesi Selatan pada April 1950. Nah, kegaduhan tersebut terjadi karena adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok anti federal yang mendesak negara Indonesia Timur untuk bergabung dengan Indonesia secepat mungkin. Namun di lain sisi adanya permasalahan yang timbul dari kelompok pembentuk negara federal semakin membuat kondisi makin gaduh dan tegang. Kemudian pada tanggal 5 April 1950, pemerintah menugaskan satu batalion TNI dari Jawa di bawah komando Mayor Victor untuk menjaga keamanan di sana. Nah, masyarakat pendukung federal menganggap bahwa kedatangan pasukan tersebut sebagai ancaman bagi mereka. Nah, selanjutnya para pendukung federal bergabung lalu membentuk sebuah pasukan bebas dengan kaptennya yaitu Andi Ajis sendiri sebagai pemimpin. Nah, Andi Ajis beranggapan bahwa masalah keamanan di Sulawesi Selatan ini menjadi tanggung jawabnya. Namun kedatangan TNI ke daerah tersebut dinilai mengancam kedudukan kelompok masyarakat pro-federal. Nah, kemudian kelompok masyarakat pro-federal ini bergabung dan membentuk sebuah pasukan di bawah pasukan bebas di bawah komando Kapten Andi Ajis. Nah, ia menganggap bahwa masalah keamanan yang terjadi di Sulawesi Selatan ini adalah tanggung jawabnya. Nah, faktor pendorong terjadinya pemberontakan oleh Andi Ajis ini antara lain yang pertama adanya perbedaan pendapat tentang pembauran negara bagian Indonesia bagian timur ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ada pihak yang bersikukuh agar tetap ada dan menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia Serikat. Nah, sedangkan pihak lainnya menginginkan bahwa negara Indonesia Timur ini menjadi bagian dari Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Nah, yang kedua itu adanya kecurigaan yang muncul di kalangan bekas tentara KNIL yang dialihkan ke Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS atau TNI. Nah, para anggota KNIL ini berpendapat bahwa mereka akan dianaktirikan oleh pemerintah dan dengan TNI ada kecanggungan karena dulunya mereka adalah musuh perang. Nah, kesimpulan latar belakang pemberontakan Andi Ajis ini antara lain yaitu yang pertama mengklaim bahwa masalah keamanan di negara Indonesia Timur hanya tugas bagi pasukan bekas KNIL. Yang kedua memprotes keikutsertaan pasukan APRIS dalam konflik yang terjadi di Sulawesi Selatan. Yang ketiga itu melindungi keberadaan negara Indonesia Timur. Nah, hal ini menjadi pendorong terjadinya pemberontakan bersenjata yang terjadi pada tanggal 5 April 1950 di bawah komando Andi Ajis. Nah, Andi Ajis sendiri sempat diangkat sebagai kapten oleh pemerintah dalam acara pelantikan penerimaan bekas tentara KNIL ke dalam APRIS pada tanggal 30 Maret 1950. Nah, hasutan yang diterima Kapten Andi Ajis dari Sumokil untuk mempertahankan negara Indonesia Timur membuatnya memerintahkan pasukannya untuk menyerang markas Panglima Teritorium dan melucuti senjata TNI yang menjaga daerah tersebut. Nah, Kapten Andi Ajis ini juga berupaya menghalangi pasukan TNI yang akan mendarat ke Makassar karena ia beranggapan bahwa Makassar menjadi tanggung jawab bekas tentara KNIL. Nah, setelah merasa kuat, pada tanggal 5 April 1950, ia menangkap dan menyandera Letnan Kolonel Mako Ginta. Lalu Andi Ajis membuat pernyataan yang ditunjukkan pada pemerintahan pusat
di Jakarta. Nah, isi pernyataan Andi Aziz tersebut antaranya yang pertama, negara Indonesia Timur harus tetap dipertahankan agar tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, penyerahan tanggung jawab keselamatan daerah negara Indonesia Timur diberikan pada pasukan KNIL yang menjadi anggota APRIS, dan anggota lain yang bukan berasal dari KNIL tidak perlu turut serta. Yang ketiga, meminta Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Hatta tidak memberikan izin pembubaran negara Indonesia Timur dan membaurkannya dengan negara Republik Indonesia. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.